Jadi walaupun dikatakan blackout itu nggak blackout sebenarnya, karena masih ada yang menyala kan. Jadi Mungkin karena nggak dikomparasi. Kalau dikomparasi jangan-jangan masih lebih banyak daerah yang menyala daripada daerah yang padam. artinya ini ada permainan biasanya terjadi. Oke lah, tidak usah kita sebut blackout karena abang tidak begitu setuju gitu. Maksud saya gini, Pada apa meluas, aja penyebab utama sehingga sering terjadi seperti itu. Jadi begini. Saya mau bilang saja, untuk membangun sarana kelistrikan itu, dulu waktu zaman saya masih aktif itu, kita perlu izin tuh nggak kurang dari 200 izin loh. 200 izin? Jadi membangun kelistrikan secara teknikal cepat, tapi secara administratif untuk memenuhi administratifnya itu perlu waktu banyak. Itu yang 200 resmi apa termasuk yang saya bilang tadi yang Kepentingan kepentingan dalam berarti. Artinya kepentingan hal seperti itu mengkait di izin-izin itu kan, biar cepat proses izinnya. Oh iya. Sebaliknya saya mau bertanya begini. Kenapa masih ada daerah-daerah yang tidak teraliri listrik, Bang? Apa karena faktor tadi jumlah Nah, udah. Terus kemudian pemerintahnya bilang, tapi belum semua Pak. Loh, mana lagi? Ada di sini cek. Oh itu dusun, bukan desa. Udah. Terus kemudian sekarang boleh dicek. Mudah-mudahan saya salah. Data desa, kabupaten, provinsi, Kemendagri, Kemendes itu beda jumlahnya. Coba cek nanti. Cek aja nanti kalian. Beda itu. Kita merefer ke Kemendagri. Tapi bukan berarti kita nggak melistrik, kita listriki. Nggak kayak kita di sini suka-suka kita kayak di sini matikan nyalakan lampu. Sorry, nggak seperti itu. saking semangatnya itu. Sorry, nggak apa-apa. nggak seperti itu. Oke, kembali lagi bersama saya Faber Manalu. Kali ini perbincangan kita sedikit bahkan lebih serius dari sang mantan sebelumnya, episode sebelumnya, karena saat ini kita akan membicarakan tentang kelistrikan negara kita yang belakangan hari banyak melahirkan problem-problem bahkan menjadi perbincangan di publik dan juga di media sosial khususnya sangat ramai. Ada yang kontra, ada yang pro, bahkan membuat polarisasi di antara sesama netizen gitu. Nah, tentu saja ada pihak-pihak atau persen-persen yang bisa menjawab ini secara gamblang untuk Anda semua. Dan pada kesempatan ini saya mengundang Bapak Pandapotan Manurung. Beliau ini adalah mantan general manager perusahaan listrik negara di beberapa provinsi dan terakhir beliau mengakhiri masa tugasnya di Sumatera Utara pada tahun 2022. Selamat datang Pak Pandapotan. Selamat datang Mas. Ya Bang. Sama-sama dari Sumatera, abang aja kali ya. Iya, sip. Ini biar gampang, biar enak. Sehat ya. Bang, ini pasti sudah mengikuti juga ya, ramainya penilaian-penilaian negatif justru ke perusahaan listrik negara akibat kasus yang kemarin yang terbesar itu blackout di Sumatera pada umumnya. Tahun bulan Mei 2022 ngikutin ya. Nah, pertanyaan awal saya sebenarnya kalau terjadi blackout seperti itu pihak PLN sendiri sudah tahu akan terjadi apa memang operator pun tiba-tiba gitu, maksudnya tiba-tiba datang apa mereka sudah tahu sebelum itu akan terjadi? Ada banyak kondisi. Tapi kawan-kawan di operatornya, di sistem, di transmisi, pembangkit sudah dilatih dan sangat terlatih untuk bagaimana mengatasinya. Ada sistem-sistem untuk mengatasinya. Jadi yang mungkin yang menjadi berbeda karena sekarang kan sudah zaman informasi terbuka. Jadi walaupun dikatakan blackout itu nggak blackout sebenarnya, karena masih ada yang menyala kan. Jadi mungkin karena nggak dikomparasi. Kalau dikomparasi jangan-jangan masih lebih banyak daerah yang menyala daripada daerah yang padam.
Artinya ini ada Arti- permainan. Bukan permainan. Yang menyala nggak perlu menyampaikan saya nyala, tapi yang padam menyuarakan tempat saya padam loh, gitu. Lah, iya maksud saya artinya ada pihak-pihak yang berusaha untuk memberi nilai Iya, negatif mungkin ya. betul, ke bisa PLN. jadi, bisa juga bahwa karena padam dia harus menyuarakan. Rumahku padam ini, ikan arwanaku mati nih, segala macam kan. Tapi kalau listriknya nyala kan, memang seharusnya nyala kan gitu ya. Tapi kalau mungkin dilakukan apalah ya, survei atau apa, sebenarnya kalau saya tanya teman-teman itu, ada padam betul, Iya. luas beluas, tapi sebenarnya masih lebih luas yang menyala, gitu ya kan. Nah yang padam ini terus kenapa bisa padam? Ya memang kadang-kadang kan tetap perlu waktu untuk melakukan restorasi sistem namanya recovery. Nah itu yang mau saya tanyakan. Iya. Jadi biasanya terjadi, oke lah, tidak usah kita sebut blackout karena abang tidak begitu setuju gitu. Maksud saya gini, Pada apa meluas, aja iya. penyebab utama sehingga sering terjadi seperti itu? Jadi begini, kalau dari PLN sistem pemeliharaannya tuh sudah sangat terprogram. Iya. Tahapan pemeliharaan di PLN itu ada begini, ada yang namanya predictive maintenance. Itu jadi mereka melakukan survei setiap hari sampai ke gunung-gunung transmisi 500 kV itu ada land patrol namanya. Dia memastikan, mengecek jangan sampai ada pohon yang mendekat, jangan sampai ada isolasi yang sudah retak, tidak teridentifikasi. Kenapa bisa, Bang? Ya karena jadi harus dicek supaya bisa teridentifikasi. Jadi kalau ada isolator yang sudah mulai kotor, mereka lakukan penggantian atau pembersihan. Ada itu petugasnya. Yang terus kemudian ada pemeliharaannya juga yang online. Ada alatnya. Online? Iya, jadi alat itu dipasang di GI, di transmisi. Nanti mereka bisa ngecek. Oh, lebih ke digital mungkin. Lebih ke digital. Nanti informasi dicari. Ini kira-kira ini udah mulai fatigue atau belum? Ada itu. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi offline. Dipadamkan, diuji semuanya parameternya. Jadi kita punya parameter terhadap semua peralatan. PLN itu punya parameter. Nanti kayak kita inilah medical check up. Iya. Kan ada standar. Misalnya asam urat jangan lebih dari 7 lah. 5 sampai 7 lah gitu kan. Nanti lihat kalau udah 8 sama diobatin. Sama itu. Ada misalnya diuji kawannya transmisinya, andongannya, konektornya bisa diuji offline. Nanti dicek. Kalau sudah memerlukan pemeliharaan, pasti mereka lakukan pemeliharaan. Nah, artinya abang mau bilang bahwa ketika terjadi semacam tadi itu mati mendadak itu, karena ada faktor lain selain teknis? Yang memang nggak bisa kita prediksi adalah satu hujan angin, Ya. petir. Walaupun sistem itu sudah disiapkan untuk bisa nahan petir, tapi kadang-kadang kan petir ada di luar kita powernya, kekuatannya. Lebih dari yang mungkin biasa. samalah kayak Jepang kemarin kan. Semua bangunan Jepang sudah diuji untuk tahan gempa. Ternyata juga mulai rubuh kan. Ternyata gempanya melebihi dari yang pernah terjadi. Maksudnya gini, Bang, ini kan penting ke masyarakat ya. Betul. Maksudnya gini, kita bukannya mau berat sebelah nih, mau mendukung PLN sih, tetap kita dukung sebagai bagian dari kebutuhan kita ya. Tapi maksudnya ini mungkin masyarakat ya perlu tahu seperti tadi bahwa tidak selalu karena teknis kan gitu ya, Bang ya. Ada faktor alam juga yang lebih. Nah, Bang, apa sih yang kurang di sistem kelistrikan kita sehingga tetap andal gitu loh atau canggih lah gitu. Jadi begini memang kan kita kan negara kita kan lagi membangun terus. Ekonomi kita tumbuh. Berarti tingkat kebutuhan listriknya pun tinggi. Meningkat. Tapi sebenarnya pun PLN itu di perencanaan sudah mendesain namanya reserve margin. Reserve margin. Cadangan. Oke. Jadi reserve margin itu kalau di kita negara-negara yang sedang tumbuh gini memang masih di kisaran 30 sampai 40%. Jadi artinya gini, kalau beban itu 100, maka PLN punya 140 sebagai total kapasitasnya. Jadi 40 sebagai cadangan. Kalau oke. Nah, gitu ya. Nah, tapi kan kemudian membangun infrastruktur kelistrikan tuh bukan juga 6 bulan-bulanan, bisa 4 tahun, 5 tahun. Karena ada banyak hal yang harus dilakukan. Dan itu memang sudah tertuang di RPTL, Rencana Umum Pembangunan Ketenaga Listrikan. 10 tahun itu revisi per 10 tahun. Nah, tapi yang saya mau bilang begini,
sering terjadi kayak seperti kemarin mungkin karena petir kan disampaikan oleh Dirut PLN bahwa sampai kersang begitu kuatnya petir sampai kau putus kan di daerah Muara Bungo kalau nggak salah ya. Nah, itu kan ada itu dan sampai dari kepolisian perlu memastikan kan dan ternyata benar. Nah pas terjadi seperti itu ada goncangan di sistem, maka karena goncangan sistem pembangkit beberapa yang lepas. Begitu pembangkit lepas, supaya pembangkit yang nggak lepas bisa bertahan, maka beban-beban sebagai dipadamkan. Itu namanya kalau di umum itu teori ekor cicak. Kalau cicak begitu dia bahaya, kan sering dia memutuskan ekornya kan, dia lari kan gitu kan. Jadi biar ekor cicaknya putus gitu kan. Jadi menjaga sistem yang besar supaya tetap hidup, maka yang kecil-kecil terpaksa dilepas dulu. Beberapa beban terpaksa dilepas dulu sesuai dengan kemampuan pembangkit yang masih beroperasi. Dan itu wajar, Pak? Di seluruh dunia itu adalah yang dipakai teorinya. Itu namanya ada load shedding, pelepasan beban. Semua kelistrikan di seluruh dunia itu dan itu adalah standar. Di seluruh dunia seperti itu. Karena kalau dia sampai blackout total, itu membangunnya bisa seperti Amerika aja perlu 2 minggu. Amerika itu New York 4 tahun yang lalu perlu 2 minggu untuk menormalkan sistemnya. Oh ya. Indonesia nggak perlu 2 minggu kan? Dan selama itu akan mati tuh, kan gelap gulita. Iya. Jadi New York itu hanya spasial aja yang punya genset nyala, yang mobil nyala. Tanpa maksud merendahkan gitu, padahal mereka udah negara superpower yang teknologinya juga. Itulah kelistrikan. Iya itu kalau udah terganggu. Karena di listrik New York itu datang dari Kanada Niagara, PLTA Niagara. Nah kalau kita sistem kelistrikan Indonesia pembangkitnya masih tersebar, maka bisa lebih cepat dia recovery, restorasi. Kan kalau di Sumatera itu masih ada di Lampung ada PLTU-nya juga, ada PLTA juga, di Sumsel PLTU-nya banyak, PLTA ada juga, di Jambi ada PLTA, di Sumut pun ada PLTU, di Pangkalan Susu, di Belawan, di Nagan ada juga Sumatera Utara bagian utara itu, terus kemudian ada PLTA juga di Asahan. Nah ini Bang agak sedikit mundur nih Bang, banyak cerita-cerita gitu ya. Ketika pembangunan tadi itu yang Abang ceritakan tuh ada di sini, ada nggak sih kendala baik dari masyarakat atau lah dari bahkan mungkin ada ya pihak-pihak mafia mungkin atau banyak. bahkan banyak. DPR katanya isunya ada juga yang tidak menyetujui. Ya kalau itu kita nggak tahu, tapi saya mau bilang saja untuk membangun sarana kelistrikan itu dulu waktu zaman saya masih aktif itu kita perlu izin tuh nggak kurang dari 200 izin loh. 200 izin? Jadi membangun kelistrikan secara teknikal cepat, tapi secara administratif untuk memenuhi administratifnya itu perlu waktu banyak. Itu yang 200 resmi apa termasuk resmi. Yang saya bilang tadi yang kepentingan di dalam berarti. Artinya hal seperti itu mengkait di izin-izin itu kan, biar cepat proses izinnya. Oh iya. Jadi nggak mudah membangun sarana kelistrikan. Artinya saya balik lagi ketika ada isu-isu yang menyatakan bahwa kadang-kadang ya itulah yang di gedung-gedung sana juga ikut mencari. Itulah beban beratnya direksi PLN. Gitu. Harus bisa cepat menyelesaikan, tapi kan harus memenuhi izin-izin kan harus dipenuhi. Kira-kira menurut Abang apa sih yang mereka inginkan gitu? Apa? Kalau izin itu mengacu ke undang-undang. Maksudnya di luar itu tadi hanya memang mungkin percepatan terbitnya izin itu kenapa harus lama itu mungkin. Tapi kalau izin itu turunan dari undang-undang. Contoh, pada saat kita mau bangun PLTA, misalnya di salah satu lokasi tenaga air nih ya, katakanlah Asahan 3. Asahan 3 contohnya. Asahan 3 itu perlu waktu berapa tahun? Konstruksinya PLTA sudah lama. Itu kemarin konstruksi 4 tahun. Tapi itu sudah dirancang sejak tahun 2000 mungkin 2006 sudah didesain itu. 20 tahun lalu. Tapi kalau studinya bareng-bareng bersama dengan Inalum. PLTA Asahan 3 itu. Karena Asahan 3 itu di bawahnya Inalum. Nah jadi, iya maksudku gini. 20 tahun berarti. Karena izin, kenapa selama itu gitu? Ya karena izinnya kan harus kita urus mulai dari kabupaten. Karena izin lokasinya itu dari bupati, itu kan bagian dari undang-undang otonomi. PLN kan nggak bisa melawan itu. Nah mestinya kan
kepala daerah itu lebih karena ini kan kepentingan rakyatnya juga. Ya betul. Tapi kan itu tadi yang kita bilang, nggak tahu kita apa yang di ininya kan. Nah itu satu dapat itu. Itu kan bagian dari hutan. Berarti kita minta juga izin dari kehutanan. Kehutanan itu kan bukan cukup Kementerian Kehutanan. Dari mulai Dinas Kehutanan tingkat 2, tingkat 1. Kan kita ada peta. Karena kawasan hutan tuh ada yang dikelola oleh Dinas Kehutanan. Kawasan ini register. Ada nanti kalau dia masuk hutan lindung, kita masuk ke taman apa itu namanya? Taman nasional. Panjang kali lebar ya. Ya itu kan harus kita urut satu persatu. Karena itu turunan dari undang-undang. Belum lagi ormas-ormas nakal atau apa gitu. Itu nanti. Ada lagi. Ke situ dulu. Udah dapat. Nah, setelah dapat, kita kan buat transmisi, nggak cukup pembangkit. Lalu transmisi kan titik-titiknya ada. Di sini. Udah, begitu titik, secara teknikal gampang lah kita. Tanahnya layaknya, gini nanti bisa bangun kan. Balik lagi ke mau nggak yang punya lahan memberi kan gitu. Begitu kita beli tanahnya, yang punya tanah mau dibeli, yang mau tanah. Begitu yang dilintasi kawat, nggak boleh lewat situ katanya. Astaga. Karena kita nggak wajib lagi membeli lintasan kawat. Jadi kita hanya beli tapak lintasan. Kalau di luar negeri, di Thailand, begitu perusahaan listrik Thailand menggambar di sini, maka pemerintah bilang di sini akan berlaku kawasan ROW sesuai undang-undang right of way. Maka di sini nggak boleh ada pohon lebih tinggi dari 2 meter. Kalau di kita enggak, pengalaman saya di Kalimantan, begitu kalau transmisi kita ada di situ, ada tanam pohon karet. Nah iya, maksudnya ketika itu apa intervensi dari pusat tidak bisa untuk mendukung supaya lebih cepat gitu? Ada, tapi kan kembali lagi tetap harus semua kita harus jalani karena kembali PLN yang jadi PLN itu nih. Dia yang operasikan, tetap dia juga yang bangun. Kalau kereta api kan enggak. Yang bangun relnya kan pemerintah. Dia hanya cuma bangun stasiun. Itu maksudku, jadi agak balik nih, kemarin kan ada peresmian itu tuh. Aku baca ini juga gitu. Nah maksudku, listrik ini kan lebih krusial semestinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemerintah hanya kasih, kalau kadang-kadang pemerintah kasih dana aja lewat PMN, lewat APBN. Tapi yang bangun tetap PLN, jadi PLN semua yang ngurus. Urusan dengan pemerintah mudah, nanti urusan dengan masyarakat kita yang Kita juga. Iya, sehingga sering kadang-kadang misalnya tiba-tiba melewati kawasan hutan. Saya masih ingat itu. Sampai di rut PLN itu harus turun. Terutama. Ketemu gubernur. Bukan berarti di bawahnya enggak, di bawahnya juga ada buntu. Ketemu sama ini bisa dibayangkan enggak seorang di rut harus turun. Padahal seorang di rut bicara yang besar saja. Terpaksa harus turun. Begitulah peliknya perizinan itu. Abang kan sudah punya pengalaman tentang itu tuh. Nah dari sisi abang mestinya seperti apa yang idealnya supaya kalau menurut lebih saya, mempercepat? Kalau menurut saya, RUPTL kan yang tanda tangan menteri. Apa namanya bang? Rencana pengembangan pengembangan tenaga listrik kan RUPTL itu 10 tahun. Yang tanda tangan kan menteri. Menteri kan representasi negara ya kan? Iya itu maksudku. Harusnya dan itu kan disebar ke pemerintahan daerah. Faktanya? Faktanya kan mereka tahu, tapi mereka cuma lihat mana yang bisa buat kita kan gitu. Buat kita ini apa nih bang? Ya, mungkin ada IPP PLTA kecil-kecil kan gitu kan. Bukan saya yang bilang. Tapi maksudku kembali lagi, pas saat itu kan begitu tetap kan, nah PLN kan langsung menghadap. Orang-orang PLN tuh langsung, kawan-kawan saya dulu di UIP itu langsung pergi, nggak ada bupati, nggak ada camat, nggak ada begini, bahwa kami akan bangun transmisi dari Semangkok ke Parapat. Itu kan yang ngasih dari Semangkok ke Parapat. Saya masih ingat teman saya Pak Jurlian tuh potang panting bangun itu. Kenapa? Karena dia harus percepat supaya listrik di Sumatera Utara ini bisa segera disalurkan dari Asahan. Pontang panting dia tuh ngadap ke bupati itu. Apa yang mereka biasanya dapatkan dari bupati, bahasa apa sehingga? Ya kita juga nggak ngerti. Kita bilang kita nggak bisa keluarkan uang apapun dari PLN. I see. Nggak bisa. Wah ini nggak ada kita. Ya kita hanya bebasin tapak tower pun kita kan sekarang dulu kan panitia 9 apa namanya kan nggak ada lagi. Kadang-kadang udah minta bantu kejaksaan pun tetap aja kadang-kadang buntu. Begitu tapak tower udah izin udah ada, mulai ormas harus dihadapi. Artinya kembali lagi ke kepala daerahnya kalau dia memikirkan. Kalau memikirkan kan bisa dikonsolidasikan sebenarnya ini. Yang penting ini itu biar ada percepatan pembangunan sarana kelistrikan. Balik lagi ke personality. Jadi kalau pemimpin itu kalau direksi PLN itu sudah mabok itu. Atau karena memang mereka tahu bang bahwa PLN ini kan sangat
nilai yang didapatkan. Iya, tapi sebenarnya kalau kembali ke situ, Atau sebentar, ada nggak yang dilakukan PLN di daerah, contohnya melakukan membagi dari hasil yang mereka dapat ke daerah tersebut atau semacam apa gitu? dari bentuk CSR. CSR. Nah itu langsung kemana? Ke kepala daerah atau ke Nggak bisa. pribadi-pribadi Nggak yang bisa, melakukan? karena tetap CSR kan diatur undang-undang juga. Biasanya kemana Pak? Itu kan ada peraturan Menteri BUMN. Jadi CSR itu by proposal. By proposal. Nah, bisa saja proposal itu misalkan begini, bupati punya kepentingan, saya kepingin lah itu Ulang sekolah itu tahun daerahnya dirapikan, contohnya, oke. Tapi kita nggak bisa kasih tunai, pasti natura. Karena aturannya berbentuk natura. Nah buat personal yang tidak ini, ngapain pula ini? Iya, karena kan kita tuh harus mempertanggungjawabkan juga. Begitu kita kasih berbentuk uang, nanti kan ditanya dipakai di mana, mana buktinya, mana ininya, mana ininya. Tapi bahwasanya PLN memberikan itu ada ya Bang ya? Banyak. Direksi PLN itu dari tahun ke tahun direksi PLN siapapun periode siapapun sangat concern dengan itu. Nah, ini nih Bang, sebenarnya yang Abang lihat selama ini bagaimana sih konsumen kita? Potret perilaku di konsumen ini seperti apa sih? Jadi kalau saya lihat, kalau konsumen listrik kita itu kalau yang sudah teredukasi dan atau mempunyai edukasi yang baik, terus paham, bisa nerima. Tanggung jawab dan Tapi itu biasanya pelanggan-pelanggan besar. Maksud saya, ya mungkin sudah padahal ketika ketergantungan terhadap listrik sudah sangat tinggi nih. Misalnya kalau di Jakarta ini kayak perempuan Pik 2 sana. Dan mereka cuma ke listrik bawah tanah semua. Dan itu kan mereka yang nanggung investasinya. Kabel tanah itu semua kan mereka yang nanggung itu. Nah terus apa? Yang mereka yang bangun, PLN cuma kasih persyaratan teknis. Nah, mereka nggak mau kan? Nggak mau di udara kabelnya, harus tanah. Kata PLN, tapi syaratnya harus gini. Ya PLN ya udah, mereka yang bangun. PLN ngecek sesuai dengan comply dengan syarat yang dibuat PLN terima. Pastikan. Kalau padam di situ, mereka tuh nggak pernah ribut. Karena mereka cuma tanya, kira-kira berapa lama Pak ya? Ini ada kondisi-kondisi yang harus kita kendalikan seperti ini. Misalkan seperti saya bilang tadi untuk merestorasi pembangkit, katakanlah PLTU. Begitu dia shutdown, itu untuk mengoperasikan kembali perlu 4 jam. Untuk ngoperasikan, karena itu ada banyak proses yang harus dilakukan. 4 jam kalau PLTU. Itu kalau panas, kalau dari dingin, saat dingin 8 jam. Kalau nggak ada kendala lain-lain. Cuma kita kasih tahu gitu, sudah terima kasih Pak, selesai. Nah itu tutup telepon, bilang bahwa mereka sudah teredukasi, udah paham. Nah kita jelasin. Sebaliknya ada juga yang marah-marah gitu. Misalkan begini, tiba-tiba gangguan trafo, meledak trafo itu kan, dekat rumah kan, kan kalau perlu waktu untuk kan nggak bisa langsung dinyalakan aja tuh. Begitu suara harus dicek, diukur semua, dioperasikan lagi enggak. Kalau nggak harus ganti trafo perlu waktu 10 jam, paling cepat 6 jam. Kenapa? Satu, trafo itu kan harus diturunkan sambil trafo pengganti diambil dari gudang. Belum tentu dari gudang itu dekat ke lokasi. Ada macet gitu kan. Itu udah ngomong-ngomong di bawah tuh. Nanti kalau kita cek, mungkin separuh nyuri listrik itu. Nyuri? Iya. Caranya? Banyak cara lah itu mereka. Yang paling sederhana seperti apa bentuknya? Ya disambungkannya langsung dari kondisi. Kondisi PLN kan kelihatan. Nah itu kan tradisional gayanya tuh. Memang tradisional. Artinya kalau ada orang yang lebih canggih pemahamannya tentang listrik, bisa juga dong mencuri besar-besaran dengan cara-cara yang lebih sekarang canggih. Nggak bisa, sekarang udah susah. Karena PLN punya kalau pelanggan besar, katakan 10.000 VA ke atas rumah itu, PLN udah meter meternya itu udah electronic meter reading, udah AMI malah namanya, automatic meter reading, AMR. Nah itu kita bisa tahu, kita punya kontrolnya. Jadi itu bisa dimonitor di handphone, bisa monitor di 123, bisa dimonitor command center nanti itu, atau di icon pun bisa monitor. Jadi kalau tiba-tiba pemakaiannya turun, kita lihat kok turun pemakaiannya, ada apa nih? Dan itu nggak hitung hari, langsung itu. Jadi misalnya kalau tiba-tiba pemakaian dia misalnya di 100, tiba-tiba kok ke 60 gitu kan. Ada apa ini? Itu ada notifikasi tuh ke semua yang monitor. Kalau udah gitu tinggal WO aja ke petugas P2 untuk meriksa, cek sana ada apa. Oh memang kosong nih.
Oh kok tegangan tiba-tiba turun, berarti ada mainan dilihat. Oh meter rusak, diganti meternya. Oh dia nakal, dia matiin nanti. Setelah diganti dia matiin seminggu. Nggak bisa lagi kalau yang besar-besar. Udah canggih itu sebenarnya ya. Udah. Saya dulu Surabaya pernah pabrik saya dapatkan itu. Nah ini deh Bang, kalau di pajak itu kan biasanya ada namanya pengemplang pajak katanya gitu ya. Bayarnya berapa, mestinya berapa. Ya. Nah di listrik ini ada nggak sih model Penunggak itu ada. Penunggak listrik itu ada. Maksudku dengan level yang lebih besar gitu perusahaan-perusahaan ada nggak yang Nggak ada. Karena di PLN itu ada kan dia harus naruh harus naruh uang jaminan langganan. Minimal itu kan 1 bulan rekening listrik. udah harus di Deposit ya? Jadi begitu dia nunggak, nggak bayar, dia paling hanya bisa 2 bulan. Bulan kedua nggak bayar, langsung putus. Oh gitu. Langsung dimatikan listriknya. Nah kalau yang nunggak Temporary shutdown. Matikan dulu listriknya, kan dia nggak pakai. Nggak bayar lagi 3 bulan, tetap nggak bayar dari matikan, ya uang jaminan langganan kita cairkan otomatis. Nah kalau yang tadi yang nunggak itu? Yang kecil-kecil, kalau kecil-kecil ya dia tetap diputus, tapi tetap ditagih. Cuma kan kalau misalkan, dia bukan orang mampu segala macam kan bisa dicicil. Ada perjanjian nanti kebijakan dari PLN ada. Jadi akan ditambahkan ke rekening listriknya 12 bulan. PLN itu juga perusahaan manusiawi itu. Iya, artinya kalau ada bahasa-bahasa di medsos kejam kali lah PLN ini apalah belum apa baru sehari aku telat ini dimatikan katanya. Tidak juga ya. Enggak. Berlebihan. Pasti di warning. Biasanya berapa lama tuh Pak? Sebelum benar-benar Jadi gini lah. Ini kan perlu dibaca meter nih. Iya. Tanggal 31. Berarti nanti dibaca. Nanti tanggal 5, tanggal 1 atau tanggal 5 lah paling lambat sampai tanggal 20 kan perlu dibayar. Tanggal 21 nggak bayar, kan udah hitung nunggak itu. Iya. Udah. Dikasih itu warning, surat peringatan tetap, surat peringatan. Nanti lewat bulan baru dimatikan. Sebenarnya tujuan sama bagus itu. Biar jangan tambah banyak tunggakannya kan. Iya. Nah, dimatikan. Tapi bisa nyicil seperti apa? Ya bisa sampai. Jadi dia buat nanti ke kantor PLN terdekat itu buat namanya surat pernyataan pengakuan hutang. Gitu. Nah itu pemirsa, jadi PLN tidak seperti yang banyak orang beritakan ya dengan kekejamannya. Itu tadi Pak Damotan sudah menceritakan. Bang ini nih Bang, dari sisi abang ya, penanganan gangguan yang terjadi ini, maksudnya gini, apakah PLN punya tim khusus yang setiap kali melakukan ini gimana ya, gercep gitu, apa udah dilatih, maksudnya apa gimana ya, saya bahasanya gini, di kita ini kan ada stigma, sudahlah awak ini kan digaji ngurus. Dari pengalaman abang di PLN sendiri bagaimana itu? Pengalamanku saya masuk PLN itu tahun 91. Iya. Dari tahun 91 dan saya di operasional terus sampai pensiun. Oh langsung ke bagian operator? Wah, di operasional terus sampai artinya pensiun. pernah di lapangan juga? Ya. Malam ini? Terus sampai pensiun di lapangan juga saya. Walaupun jam tetap turun juga, Pak. Artinya kalau dibelah ini dada ini isinya itu kan. Makanya saya bilang sampai sekarang saya sangat cinta sama PLN dan sangat tahu saya bagaimana PLN itu melakukan metamorfosanya itu sangat cepat, perubahan cepat dalam pelayanan. Kita selalu didoktrin oleh pimpinan-pimpinan kita dari zaman dulu, direksi kita itu bahwa pelanggan itu adalah prioritas. Ya. Itu pasti. Mungkin saya bisa cerita, tahun 91 itu pelayanan gangguan kita itu masih pakai pegawai PLN sendiri, sudah 24 jam. Tapi masih telepon gangguan itu, teleponnya itu masih ke posko-posko kita. Jadi pelanggan itu, setiap pelanggan misal pelanggan Kebayoran harus menghafal nomor telepon gangguan dia sendiri, Kebayoran di mana, di mana gitu kan. Sakit kepala kan. Tahun 2001, 10 tahun kemudian 10 tahun kemudian PLN yang pertama sekali punya nomor telepon gangguan, maka nomornya itu 123. Coba cek. Apa itu? Telkom sendiri nggak 123 loh. Coba cek. Terus kenapa 123? Ada filosofinya itu. Apa itu, Bang? Kalau mati lampu orang telepon zaman dulu, keypadnya tuh 123 kan? Oh iya. 123 kan? Yang lain 124 kan susah, 125 kan susah. Satu ke bawah sih lupa kan? Oh iya. 123 itu bukan asal pilih tuh.
Jadi pimpinan kita, direksi kita zaman dulu sampai ke sana mikirkannya tuh. Iya, saya paham. 1, 2, 3. Sekolah sedikit. Iya. Terus kemudian berkembang. Wah, nggak cukup cuma begini. Dibuatlah sekarang pos pelayanan 1, 2, 3 itu kan terpadu. Sekarang udah terpusat di Icon. Baik seluruh Indonesia. Jadi kalau rumah saya di Medan, saya lagi di Jakarta mati lampu, saya nggak perlu cari nomor telepon gangguan Medan, saya dari Jakarta 1, 2, 3 aja. Oh, seluruh nasional ya? Langsung dia nasional. Bapak rumahnya di mana? Di Medan. Ipalnya apal nggak? Nggak, gini. Oh sudah, oke, kita tampung. Nanti kami teruskan karena di beberapa ada juga ininya pusat kontrol pelayanan gangguan kita ini ada di beberapa kota. Jadi sampai sudah seperti begitu modernnya. Sekarang direksi yang ini, periode sekarang ini lebih tegas lagi ke petugas-petugasnya. Iya. 15 menit nggak direspon, ada notif kuning. Baik, kalau ada notif kuning, jadi ada namanya Virtual Command Center, VCC. Itu di HP. Jadi dia nggak bisa ini sebenarnya. Itu ternotif sampai ke direksi. Jadi faktor apa yang akhirnya membuat tidak seperti yang inginkan konsumen tiba-tiba? Sebenarnya kalau menurut saya Jarak atau bukan. Sebenarnya menurut saya begini, tingkat kepuasan itu nggak akan pernah tercapai. Oh iya. Kita nggak akan pernah memenuhi kepuasan customer kita, karena itu akan naik terus. Mas lo kan bilang begitu. Dari sini naik. Iya. Jadi kalau dulu buat mereka ginilah. Ini cerita. Kalau tahun 70 orang bisa dapat listrik, udah hebat deh. Cuma orang kaya yang punya listrik tahun 70-an itu. Kalau nggak orang kaya nggak punya listrik, nggak bisa punya listrik. Saking susahnya dapat listrik. Tahun 90 dapat listrik udah mudah, nggak apa-apalah. Tegangannya drop dikit nggak apa-apalah. Kalau berhidup yang penting punya listrik kan gitu ya. Iya. Naik lagi ke tahun 95 atau ke tahun 2000-an. Harus bagus tegangannya, kalau enggak elektronik saya rusak. Sampai sebegitulah PLN itu mengembangkan diri juga untuk meningkatkan pelayanannya kan. Makanya dibanyakin pembangkit, dibanyakin gardu-gardu ke pelanggan dekat-dekat supaya jadi artinya kalau dulu sekedar ada, terus nggak apa-apa, dulu yang penting punya dulu, habis yang punya sudah punya nggak apa-apa kualitasnya jelek, habis itu kualitasnya harus bagus. Sekarang nggak boleh padam. Nah, persoalannya kadang-kadang seperti saya bilang tadi, padam itu belum tentu dari PLN. PLN sudah merancang begini. Karena PLN itu waktu membangun gardu, dia lihat data. Pelanggan saya terpasang di sini berapa sih? Oh, di sini ada di sini ada 30 rumah. Pasangannya itu 1.300. 30 kali 1.300 berapa? 3.000 ya kan? 4.000 kan? Tapi PLN pasang trafo di situ berapa? 50.000 kan? Pasangnya 50.000. Tiba-tiba kok rusak, dicok, kok bebannya kok lebih, rupanya banyak juri listrik. Oh, jadi yang banyak juri listrik itu kan di bawah, jadi miss kan datanya kan. Nah, sebaliknya saya mau bertanya begini, kenapa masih ada daerah-daerah yang tidak teraliri listrik, Bang? Apa karena faktor tadi jumlah? Oh enggak, kalau sekarang sebenarnya jadi gini, saya mau bilang begini, list desk kita itu setiap tahun itu besar loh, baik dari pemerintah, baik dari PLN, untuk listrik desa. Yang sering terjadi adalah definisi desa di Indonesia itu sama jumlahnya. Jadi ada desa, ada dusun. Udah, kita udah listrikin desa nih, satu kawasan desa ini kita listrikin kan. Dusunnya. Nah, udah. Terus kemudian pemerintahnya bilang, tapi belum semua Pak. Loh, mana lagi? Ada di sini, cek. Oh, itu dusun, bukan desa. Udah. Terus kemudian sekarang boleh dicek. Mudah-mudahan saya salah. Data desa, kabupaten, provinsi, Kemendagri, Kemendes itu beda jumlahnya. Coba cek nanti. Cek aja nanti. Beda itu. Kita merefer ke Kemendagri. Tapi bukan berarti kita nggak melistrik, kita listriki. Yang menjadi persoalan kadang-kadang seperti saya di Lampung adalah ini desa sini nih, udah listrikku di sini, jaringku sini, 3 kilonya nih. Secara teknis 2 jam selesai nih kerjaan. Tapi ini ada hutan register nih.
Masuk kita ke kawasan register, pidana urusannya. Artinya bukan PLN sendiri yang tidak mau. Enggak, terus kita pun nggak mau kalah kok. Kita cari upaya. Coba kita melipir lewat sini lah. Agak panjang dikit nggak apa-apa. Mentok lagi di sini, hutan lindung ini katanya. Maksudnya gini bang, ada nggak ide-ide kreatif contohnya? Entah dibikin semacam ada nggak pembangkit sederhana di dusun itu? PLN melakukan itu nggak? Bisa nggak? Ada. Kan PLN udah mulai sekarang. Direksi sekarang kan udah ada itu yang namanya solar cell sama diesel. PLN banyak loh buat diesel situ-situ. Itu PLN? Iya. Untuk diesel sama solar tuh desa-desa. Saya pun melakukan dulu itu. Contoh saya pernah lakukan di Pulau Tabuan namanya di Lampung. Lampung itu kalian bisa cek nanti Pulau Tabuan itu di Samudra Indonesia. Nggak mungkin saya tarik kabel laut karena itu dari titik terdekat Pulau Sumatera ke situ itu 5 kilo dan itu harus deras. Yang salah kau apa? Saya bawa diesel ke pulau itu. Dilakukan ya? Dilakukan. Artinya maksudnya ini kan bagian dari sosial lah berarti. Betul. Ya? Dan itu mereka tidak dipungut itu. Kan bayar enggak ada, kita bangun udah ya kan bayar listrik sesuai rekening listriknya aja lah. Tetap ya? Tetap. Tapi kan kita rugi sebenarnya di situ. Saya harus bawa solar. Tapi tarif listrik kan tarif listrik normal. Kalau DR 1 450 dia bayar 900 yang bayar. Tapi kan saya harus taruh orang 24 jam di sana, tuh nangani gangguan, tangani ini. Bawa solarnya kadang-kadang persoalan. Malah diciduk di tengah jalan lagi. Itu kan dicek DO-nya. Ya DO-nya resmi gak nih? PLN itu bawa solar. Ya karena kan begini, pulau itu kan dermaganya nggak ada. Nggak mungkin saya beli dari Pertamina 10 ton pakai tongkang kan. Listrik yang saya pun kecil. Jadi saya mungkin 100 kVA saja. 2. Jadi solar itu paling 30 liter. Katakanlah 300 liter. Kan aku mungkin katakan 300 liter 2 hari. Seminggu aku 1.500 liter. Kan bawa drum aja. Bawa drum sekarang solar kan nggak mudah, bos. Ya bang. Iya, curiga. Datang polisi air. Iya. Gitu kan gini. Barulah ke posko kayak. Ini beli dari mana nih? Ini solar subsidi atau solar industri? Udah jelas-jelas kita itu ada. Yang jelas sebenarnya itu ya bang ya. Sebenarnya jadi PLN berpikir tapi itulah dinamika kita dalam melayani kelistrikan untuk masyarakat itu kita lakukan. Ya. Nah di Sumatera Utara pernah juga begitu. Ada minta listrik di sini. Tapi ternyata kawasan perkebunan. Mungkin kalau masih ada di Google nggak itu? Di Google ada itu. Pak Jokowi minta listrik. Gitu. Oh ya, daerah mana? Daerah Labuan Batu. Labuan Batu. Daerah situ. Di daerah ini, Pokoknya sekitar Asahan. Asahan. Padahal kan dekat itu ada kebun bakri di kita situ. Akhirnya apa? Kawan-kawan di Sumatera Utara itu waktu saya belum saya jamnya, si teman saya. Apa mereka diam? Enggak. Mereka terobos semua supaya dapat izin dari jaringan ke dalam dari pemilik perkebunan. 6 bulan selesai. Dilakukan. Hanya kadang-kadang takes time ya. Saya pun di Lampung begitu. Sampai ada tuh anggota DPD. Gimana Pak Manur ini? Bos pidana bos. Saya sudah dipanggil Kabinda. Saya sudah dipanggil Kepala Dinas Kehutanan. Berani masuk listrik ke sana itu pidana loh. Akhirnya saya nego. Yang sudah masuk akhirnya mereka diam. Jangan tambahin lagi. Udah masuk ya sudahlah. Sampai begitu kita. Artinya selama ini yang minim ini kalau bang ya, maksudnya gini, ini kan sesuatu yang penting diberitakan ke masyarakat ya bahwa saya PLN ya tidak angkat tangan untuk dusun-dusun pun dilakukan. Yang kurang mungkin ini ya bahasa ininya promosinya ya apa namanya? Informasinya kurang ini. Ya kadang-kadang kita kasih informasi, mungkin medianya nggak pas. Gini, kita mungkin kan di radio-radio di kota. Mungkin orang tuh gak dengar radio itu. Makanya kadang-kadang kita ke RRI pun kadang-kadang sekarang susah juga ditangkap. Atau lagi-lagi seperti perbincangan kita di awal, ada aja pihak-pihak yang memang tidak menyenangi. Betul, itu hal-hal kebaikan sering ya. Kondisi tertentu sering juga. Jadi kadang-kadang yang kayak gitu tuh. Jadi yang buat kita aja gitu. Tapi ya untungnya direksi kita selalu backup kita. Jadi kita pede lah di lapangan bekerja. Yang kita ngeri itu kadang-kadang kan kalau sudah beririsan dengan undang-undang ini. Karena ini kan kita jadi harus sangat hati-hati. Kawan seperti saya bilang tadi, hutan register. Sampai mereka bilang, Pak kami sebelum ada Republik kami udah tinggal sini. Tapi faktanya Pak kami dilarang. Karena masih tiba-tiba kampung itu masuk hutan register gitu kan. Itu kan udah di luar domain kita. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi hutan register. Padahal itu jalan lintas Sumatera lewat situ juga. Aneh kan? Giliran kita jadi ini.
Tapi apa kami diam? Enggak. Kadang-kadang kami lobby juga tuh. Jadi di Lampung itu ada yang namanya, kalau di pesisir barat itu boleh di searching di Google itu. Ada namanya Taman Nasional TNNSB. Ya, Taman Nasional itu. Saya pendekatan sama kepala Taman Nasional itu. Tuh apa cerita gimana bang gini-gini. Biar ini bang, kami ini kan kasihan masyarakat. Tuh bangun tiang kami. Enggak, dia tak bangun tiang, dia jalan lintas. Lintas Sumatera, jalan lintas barat. Iya. Jadi lintas barat ada dari Lampung itu dia lewat Pringsewu, terus muter ke Bengkulu, yang ke Padang lewat Bengkulu. Ini situ tiang kami. Wah, hanya nambah tiang itu sudah ada. Iya. Kawat hanya nambah satu kawat lagi, nambah kandalan. Nggak boleh. Sekompleks itu persoalannya. Iya. Tapi kadang-kadang. Abang kan yang udah ada izin yang itu katanya. Ini kan belum banget ya. 1 tahun itu negonya. Hanya untuk sampai ke Jakarta itu. Iya. Dan dia bilang, aku nggak berani juga bang, harus ke ini ke kementerian. Jadi kompleks persoalan itu. Ya. Tapi percayalah orang PLN itu sangat semangat tuh melayani masyarakat. Tak suka juga mereka tuh padam listrik, capek bos. Iya. Karena kalau ada padam, mau padam kecil, padam besar, Dia padam juga ini, ada beban ini. Ya. bebannya kenapa? Tetap harus standby mereka. Tapi kan tetap menunggu untuk melakukan restorasi, perbaikan. Nggak bisa juga buru-buru. Karena kalau diburu-buru, risikonya bisa besar juga. Bisa tiba-tiba padamnya malah tambah besar. Jadi kan misalnya seperti kemarin yang di Sumatera, yang kawat putus itu. Itu nggak selesai. Sambung kawat selesai, nggak selesai persoalan. Harus mereka cari juga, kenapa kawat bisa putus? Oh kalau kena petir, ini kan dampaknya bukan di titik itu aja. Dia harus cek kiri kanan. Karena tower itu kan ratusan kilometer panjangnya. Mereka pastikan jangan sampai ada retakan di sini, di sini, di sini. Ini salah satu begitu dikasih tegangan listrik putus ini kan panjang persoalan. Persoalan baru lagi. Begitu katanya clear, oke, baru mereka hidupkan. Nah, hidupkan 500 kafe, nggak mudah bang. Nggak kayak kita di sini suka-suka kita kayak di sini matikan, nyalakan lampu. Sorry, nggak seperti itu. Saking semangatnya itu. Nggak seperti itu. Dia harus pastikan. Karena ada di PL itu namanya nanti tegangan kapasitifnya, tegangan hidupnya, pembangkit masuk, oke ya, berapa naik? Oh naik dulu 50 megawatt, beban nyalain dulu 50 megawatt, udah dapat, tambahin lagi. Jadi perjalanan dari Palembang sampai ke Medan itu listriknya memang perlu waktu. Nah, mungkin bang sudah cukup sih enggak? Malah sebenarnya pingin lebih lagi ya. Dan mungkin bisa kita lanjut di episode-episode berikut kalau abang berkenan. Nah, cuman sebagai closing statement mungkin bang dari sisi abang lah yang sudah punya pengalaman bahkan dari 91 seperti abang bilang ya. Apa sih yang mesti negara atau BUMN lah dalam hal ini PLN dan segala perangkat-perangkatnya, apa yang paling mendasar mereka harus lakukan atau apa ya maksud saya teknis yang paling canggih lah supaya konsumen kita bisa meyakinkan dirinya bahwa memang kehadiran PLN ini sangat berarti di kehidupan mereka. Ya ibaratnya maintenance seperti apa lah dari sisi abang gitu, ke depan. Iya, jadi kalau saya bilang mungkin kalau PLN itu sudah melakukan banyak lompatan-lompatan. Menurut saya malah implementasi teknologi di PLN itu lompatannya itu gak kalah dengan Eropa dengan Amerika. Kita sudah PLN sekarang sudah mau masuk motor hidrogen sudah mau masuk kan? Iya. Nah itu kan tahap uji coba pun sudah dipakai PLN. Dan sekarang solar cell pun PLN sudah punya yang besar di Cirata, di waduk-waduk itu. Tenaga angin PLN sudah punya. Matahari pun sudah, surya. Surya itu yang di Cirata itu. Oh, tenaga surya. Itu 100 megawatt lebih itu. Besar itu. Masuk ke sistem PLN. Padahal itu intermittent istilahnya tuh kalau dia ketutup matahari dia hilang tegangannya. Dan PLN bersiko di situ untuk operasi pembangkit yang mahal untuk nutupin. Udah melakukan itu. Kemudian pelayanan ke pelanggan pun sebenarnya sudah sangat memudahkan. PLN itu sudah sangat karena bayar listrik sekarang bisa dari mana aja kan. Pakai GoPay pun bisa. Permudah semua dan admin mudah. Kantor pelayanan PLN itu pun sampai ke pelosok ada. Pelayanannya sudah 24 jam. Hanya memang investasi di kelistrikan sangat mahal. Sehingga memang kadang-kadang mungkin
nggak mungkin PLN mampu sendirian mendanai itu, sehingga sering melibatkan swasta dan pemerintah. Penyertaan pemerintah tentu dalam bentuk jaminan pinjaman, dalam bentuk penyertaan modal negara, PMN, swasta itu IPP gitu kan. Nah, yang mungkin dalam bentuk regulasi perlu percepatan karena memang sering sekali geopolitik sekarang kan gitu ya, tiba-tiba sesuatu terus industri tiba-tiba pengen pindah ke Indonesia. Ya kan, mungkin bisa lihat di Google itu bagaimana kemarin tiba-tiba data center dari mana pindah ke Batam kan. Itu kan betul besar. Ada sekarang di Banten banyak. Dan itu kan tiba-tiba butuh energi listrik yang besar. Nah, mengantisipasi seperti ini, mungkin bagaimana nanti perencanaan negara kita menjadi lebih baik lagi sehingga kawan-kawan di PLN itu bisa merencanakan kelistrikannya menjadi lebih akurat lagi. Jadi dalam kebutuhan 10 tahun ke depan itu yang benar-benar sesuai rencana. Kan PLN sudah merencanakan sebenarnya. Di RUPTL itu udah bisa di-download di Google itu RUPTL. Pembangkit ini masuk tahun sekian, tahun sekian sering. Tapi itu sering meleset. Meleset bukan PLN nggak siap. Faktor-faktor yang di awal. Iya, PLN sudah lelang, udah berjalan. Nanti izin lah belum keluar ini. Yang sedih itu kadang-kadang kami karena pernah saya ngalamin itu. Tinggal satu tower aja, lama kali menyelesaikan karena punya tanah nggak mau. Tapi nggak mungkin kita reroute lagi. Gitu. Nah, ini bagaimana peran pemerintah di sini untuk bisa supaya dituntas. Kalau direksi itu udah habis-habisan itu. Selain harapan tadi kepada pemerintah, nah ke masyarakat sendiri apa yang abang pingin? Kalau ke masyarakat mungkin percayalah, satu PLN itu pasti akan melayani pelanggannya dengan sangat baik. Kemudian dalam pembangunan sarana kelistrikannya, PLN itu sudah sangat memperhatikan safety-nya untuk masyarakat. Sehingga harusnya nggak perlu resistan kalau ada pembangunan transmisi 500 kP, 150 kP, 25 kP, atau pembangunan gardu-gardu sering juga kan kadang-kadang membangun gardu distribusi untuk meningkatkan mutu pun sering susah cari tanah. Nah, jadi percayalah PLN itu sudah memikir semua keselamatan itu. Dan kalau ada kan kemarin ada itu saya lupa di daerah mana di IG itu yang menyamar pakai seperti petugas PLN tapi mau ngambil trafo. Jadi kalau ada mencurigakan seperti itu, dilaporkannya ke PLN. Kemarin ngelapor 1, 2, 3 aja, telepon kasih tahu, nanti akan direspon dengan cepat. Karena kalau terjadi seperti itu, perusakan terhadap aset PLN, yang pasti terganggu pelayanannya, pasti terganggu dua-duanya. PLN kehilangan aset, pelanggan pasti listrik mati. Kan gitu ya. Kehilangan aset mati dan perlu waktu untuk perbaikan. Ah, itulah dia. Jadi mungkin perlu juga kawan-kawan di PLN mungkin udah banyak sih PLN. Karena saya tahu sangat persis karena direksi mensarankan kita dulu itu harus banyak membangun literasi juga di IG, di medsos-medsos. Hanya sekarang seberapa banyak pelanggan PLN itu, pelanggan PLN mungkin sekarang udah lebih 80 juta soalnya. Waktu saya ada itu kan hampir 80, mungkin sekarang udah hampir 90 atau juta kan. Siap. Gitu Bang. Terima kasih. Bang, jujur saya bilang perbincangannya sangat menarik nih dan butuh waktu yang panjang gitu ya. Tapi kita ya begitulah dibatasi sama produser kita nih kayaknya. Udah dilirik-lirik saya lihat tadi. Tapi apapun saya sudah dapat intinya dan semoga teman-teman konsumen di rumah yang menonton juga mendapatkan bahwa percayalah seperti Pak Pandapotan bilang tadi bahwa PLN akan melayani Anda dengan baik, dengan profesional, safety dan semua keluhan dan persoalan Anda laporkan saja ke 1, 2, 3. Iya. Sampai jumpa.